Tapi ini ya, jadi kondisi airnya bagus di sini. Aman, aman kalau air di sini. Dari mana Pak asalnya? Dari Malang. Dari mana? Iya, dari Malang. Ibu asli sini? Enggak, kita dari Kendari. Asli Sulawesi. Dari Jakarta. Dari Jakarta cuma di Jakarta. Ini lagi monitor itu dari Jakarta terus sini gitu. Kita mengawal. Ini paket yang harus tiba dengan selamat. Enggak singgah dulu Bapak. Ini masih banyak ini yang mau dilihat. Lihat lagi yang Oh gitu. ya. Sehat-sehat ya Pak Bu. Iya. Makasih Bu. Katanya besok datang. Pak Dayat, oh iya. Iya kan enggak. Tadi kan udah kesini. Di sini tadi udah tak ambil. Sampai dulu. Iya, Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di rumah transmigrasi di UPT Watutinawu, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di video ini teman-teman tadi kita tuh kedatangan dinas katanya dari provinsi dan juga katanya dari Jakarta gitu mengecek air gitu ya teman-teman. Dan yang dicek tuh hanya air saja dan tidak ada yang ditanyakan lagi. Jadi katanya masih banyak yang mau dicek dan saya tunggu sebenarnya teman-teman, ternyata nggak datang lagi. Oh ya sudah, mungkin besok gitu ya. Menurut informasi yang kita dapat, katanya Dinas Transmigrasi dari Jawa Timur mau datang ke Transmigrasi Konawe gitu ya teman-teman. Karena kan saya sudah lama nggak turun, jadi belum mendapatkan informasi di WA gitu ya teman-teman. Karena semua informasi itu di apa namanya di share di WA dan HP saya ini memang nggak ada sinyalnya teman-teman, makanya saya tuh kalau kabar-kabar itu selalu ketinggalan gitu ya teman-teman. Jadi di sini nanti akan kedatangan banyak dinas gitu ya teman-teman dan semuanya pada bersiap-siap gitu ya teman-teman. Tapi nggak tahu tepatnya tanggal berapa karena saya sendiri juga nggak bisa lihat HP, jadi nggak tahu gitu ya teman-teman. Nah, dilanjut di sini teman-teman, setelah kita itu kedatangan dari dinas, orang dinas, kita itu lanjut mau nanam kacang panjang teman-teman. Kebetulan kacang panjang yang sudah kita tanam di bulan pertama kemarin itu sudah mati dan ini lanjarannya mau dipakai lagi ya teman-teman. Karena masa jabatan kacangnya itu sudah habis. Masa jabatan maksudnya masa tanamnya sudah habis ya teman-teman, minta diganti yang baru lagi. Dan di sini gulutan yang Pak Joko buat ini kemarin tuh bekas ditanami jagung ya teman-teman, dan jagungnya udah selesai kita panen semuanya ya teman-teman. Dan ternyata kalau jagung manis itu kalau sudah tua itu tuh keriput gitu ya teman-teman, dan itu pun saya baru tahu di sini teman-teman. Saya pikir jagungnya itu kalau tua tuh bakal bagus kayak jagung yang biasa itu ya teman-teman. Ternyata kalau jagung manis itu mengkirut keriput kayak orang tua gitu ya teman-teman. Dan ya mungkin nanti bisa dibikin benih lagi atau juga mungkin dibikin pakan ayam. Tapi kalau dibikin pakan ayam kayaknya nggak mungkin juga sih ya teman-teman. Karena ayam di sini tuh nggak tahu kenapa makannya pilih-pilih gitu ya teman-teman. Karena kan kita nyari ayam kemarin itu banyak dari orang-orang, maksudnya di si A, si B, si C gitu. Jadi ayam itu banyak yang pilih makanannya gitu ya teman-teman. Nah, setelah ditanami kacang, ini Pak Joko melanjutkan memberi lanjaran, dikasih kayak gini biar nanti kalau ada angin nggak roboh ya teman-teman. Karena di sini itu kalau hujan itu yang paling apa namanya wow, paling ngeri di sini itu badai ya teman-teman. Apa namanya anginnya kencang banget. Dan untuk kali ini kita nanam kacangnya juga nggak banyak-banyak teman-teman, hanya secukupnya aja. Nggak tahu pokoknya ya secukupnya aja untuk sementara ini ditanam secukupnya, nggak banyak-banyak gitu ya teman-teman, karena kemarin tuh juga lumayan kebanyakan gitu ya. Karena di sini mayoritas semuanya itu nanam kacang sendiri dan juga panen sendiri gitu ya. Kalau mau dijual jarak tempuhnya juga lumayan jauh. Belum sampai untuk ke penjualnya kacangnya sudah layu gitu ya teman-teman. Ya, jadi kita nanamnya sedikit aja, secukupnya aja untuk dikonsumsi sendiri gitu ya teman-teman.
Sebenarnya kalau mau berniatan untuk dijual, mencari pengepul, kata teman-teman kemarin tuh cari pengepul sendiri Mbak gitu ya. Sebenarnya bisa sih, hanya saja untuk waktunya itu ya membutuhkan waktu juga ya teman-teman, karena di sini juga kita semua pekerjaan kita bagi-bagi gitu ya teman-teman. Nanti insya Allah kita luangkan waktunya dan kita rencanakan dulu gitu ya teman-teman. Intinya di sini kita bertani ya sambil belajar gitu ya teman-teman. Syukur-syukur nanti bisa dipanen dan bisa dijadikan cuan gitu teman-teman. Karena memang benar sekali ya, mumpung masih apa namanya jadubnya itu masih ada, syukur-syukur hasil panenan kita ini tuh bisa dicuankan gitu ya, sehingga bisa dijadikan tabungan untuk di masa depan saat jadubnya sudah habis. Betul banget sebenarnya teman-teman ya. Makasih banyak buat teman-teman untuk saran dan supportnya untuk kita di rumah transmigrasi. Karena juga di sini kita tuh masih belajar bertahap dan berproses. Semua proses itu tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang berjalan dengan mulus. Pasti ada banyak hambatannya gitu ya teman-teman. Dan ini Pak Joko tuh udah mau selesai bikin apa namanya lanjaran apa kacang panjangnya, dan nanti ini akan dilanjut mau nanam apa namanya teman-teman, timun ya teman-teman. Jadi mau nanam timun. Kemarin sudah sempat nanam timun itu dua biji teman-teman. Alhamdulillah tumbuh semua dan buahnya wow banget. Nah, ini dia teman-teman benihnya timun baby dari produknya Infram. Alhamdulillah sih kemarin tuh bagus banget ya. Dan untuk buahnya juga lumayan banyak banget ya teman-teman. Karena mungkin produknya itu benihnya benih unggul gitu, jadinya bagus. Nah, di sini Pak Joko mau nanam 8 gitu ya teman-teman, 8 lubang atau 8, atau kalau disatukan tuh jadi 4 lanjaran gitu ya teman-teman. Nggak mau banyak-banyak nih Pak Joko nanamnya. Katanya nanti kalau terlalu banyak bingung mau diapain gitu. Padahal kalau dijual bisa ya. Nah, ini dia teman-teman. Sebenarnya di sini tadi tuh sempat gerimis-gerimis gitu ya. Cuacanya tuh ini nggak menentu hari ini. Aneh banget ya, kayak kadang nanti panas, terus turun hujan lagi, panas lagi, tapi itu pun hujannya nggak apa namanya, nggak seperti biasanya, pokoknya panas banget. Dan ini pun tanahnya masih kering ya, karena hujannya cuma setengah-setengah gitu ya teman-teman. Dan seperti inilah keadaannya, ini lagi mendung-mendung gitu, gelap, dan ini tuh posisinya mungkin sudah jam 5 lebih ya, hampir setengah 6, itu sebenarnya udah sore banget. Dilanjut kita itu mau panen terong, karena kebetulan tadi ada terong yang sudah tua teman-teman. Nah, ini terong putih bulat, nggak tahu namanya apa, jenisnya apa juga lupa saya teman-teman, karena ini benihnya kemarin bawa tuh dari Sumatera, dari Bengkulu ya. Ini kemarin tuh Bapak kalau nanam ini teman-teman, per pohon itu buahnya bisa lebat banget, nggak tahu gimana ya. Bapak kalau nanam buah atau sayur pasti selalu menggiurkan banget. Dan ini pun buahnya, karena ini buah pertama teman-teman, ini buahnya pun besar banget. Ini tuh kayak terong apel gitu ya, terong putih. Dua saja sudah banyak banget ya teman-teman, kalau untuk bertiga itu udah melimpah banget. Nah, selanjutnya kita mau panen lagi okra, dan okra ini tuh menurut saya hampir setiap hari itu panen, teman-teman. Hari ini panen, besoknya lagi panen. Jadi kalau kita nanam 3 batang aja itu udah melimpah banget ya, sampai-sampai sudah bosen ya teman-teman makan okra itu. Sebenarnya kalau okra ini dibikin olahan apa aja bisa ya teman-teman, kayak di bening, ditumis, digoreng, dibikin kayak diisi bakso gitu juga sebenarnya bisa ya teman-teman. Kalau orang Cina tuh biasanya dikitukan. Dan untuk okranya sendiri tuh sudah lebih tinggi dari saya, hampir menjulang ke langit ya. Tingginya cepet banget teman-teman. Ini tuh pokoknya sayurnya sebenarnya enak banget ya, kalau ditumis enak, cepat empuknya, terus dibening juga enak. Kemudian setelah kita lanjut panen, kita tuh lanjut mau lihat ini teman-teman, labu yang kita tanam kemarin sudah besar teman-teman. Kita mau tengok udah tua apa belum. Takutnya roboh teman-teman ya. Karena kemarin punya tetangga itu ada yang roboh. Nah, kita tengok ya, karena buahnya itu kan di atas. Barangkali ini lanjarannya atau penyangganya itu kayunya mungkin lapuk, atau buahnya terlalu besar, atau barangkali kena angin ya teman-teman. Makanya ini kita cek-cek. Karena memang kita kemarin nanamnya nggak tahu kalau buahnya itu bakal sebesar ini. Nah, setelah itu teman-teman, kita lanjut mau apa namanya, mau nyemai
benih kemarin teman-teman yang dikasih sama Bu Ali ya. Rencananya ini kita mau tanam, dan ini kemarin juga saya sudah pindahkan polybag ya, maksudnya ngisi polybag ke tanah, sudah diisi tapi belum dikasih benihnya teman-teman. Saya kelupaan, kebetulan kan ini udah mau hujan lagi, mumpung masih agak lembab tanahnya. Nah, siap-siap untuk disemai gitu ya benihnya. Sayang sekali ya sudah dikasih benih tidak ditanam gitu ya teman-teman. Mumpung tanahnya masih basah dan masih semangat, saatnya kita akan menyebar benih. Tapi sebelum kita sebar benih teman-teman, ini Pak Joko mau kasih paranet dulu teman-teman. Karena kan punya ayam dan ayamnya itu belum dibikinkan kandang. Memang sengaja sama Pak Joko belum dibikinkan kandang karena belum ada kayunya teman-teman ya. Jadi ayamnya tuh berkeliaran kemana-mana dan semua tanaman dicucui sama ayam. Nah maka dari itu sebelum terlambat ini dikasih paranet dulu ya teman-teman. Dibikinkan paranet hanya untuk penutup ya, sekedarnya aja yang biasa-biasa aja seperti ini ya teman-teman. Karena kan posisinya ini tuh udah sore banget, udah menjelang maghrib, dan juga tuh ternyata airnya lagi mati teman-teman. Di sini tuh kadang sering banget air tuh mati tuh biasanya kesumbat gitu ya teman-teman. Karena kan di sini tuh airnya tuh sering kotor, biasanya tuh kotornya tuh dari daun-daun dan ranting-ranting seperti itu ya teman-teman. Jadi sering banget airnya tuh terhenti, nggak keluar gitu ya teman-teman. Jadi rencananya setelah masang paranet ini mau lihat air, karena memang sudah sore belum pada mandi. Nah ini dia teman-teman, setelah selesai dipasang paranetnya, saya kelupaan teman-teman, seharusnya disebar benihnya dulu baru dipasang paranet, dan ternyata ini belum saya bersabar benihnya teman-teman. Nah ini dia, pertama saya mau sebar benih lavender karena di sini nyamuknya masya Allah nggak ketulungan banget ya. Kita duduk sebentar aja kalau nggak dikasih obat nyamuk pasti keplak-keplok terus teman-teman karena saking banyaknya nyamuk. Dan benih yang saya sebar yang kedua ini adalah sawi pagoda kalau nggak salah sih ya teman-teman. Karena ini sawi putih tapi yang besar bagus itu ya jenisnya. Dan lanjut ini kita mau sebar bungkul bunga kol katanya ya. Ini benih-benih yang dikasih sama Bu Alit kemarin teman-teman. Sebenarnya benihnya banyak banget yang dikasih. Dan selanjutnya teman-teman, ini saya punya benih sendiri, saya mau sebar daun bawang. Kemarin sudah pernah nyebar ya seperti ini juga teman-teman, nggak tumbuh, kemungkinan saya terlalu dalam untuk menimbun tanahnya. Kali ini saya mau nyebar tapi nggak ditutup tanah, hanya kita tutup tipis-tipis aja ya teman-teman biar tumbuh. Karena memang pertama kali saya nanam dan nggak tahu caranya, dan ya memang nggak tahu caranya, dan juga saya lupa nggak lihat ya tutorial dulu ya teman-teman. Jadi nggak tumbuh, sayang banget ya, benihnya udah disebar nggak tumbuh, belinya udah mahal-mahal, mubazir ya teman-teman. Lanjut di sini kita mau sebar benih bunga matahari teman-teman, karena ini bunganya cantik banget, saya suka ya. Kemarin sempet nanam dua dan yang satu mati, yang satunya sebenarnya sempet hidup tapi nggak lama teman-teman, mati semua karena salah nanamnya. Dan ini juga saya mau menyebar okra lagi teman-teman. Ini kan benihnya nanti bentar lagi tuh expired teman-teman ya, sayang banget sih. Agustus besok sebenarnya sih masih Agustus, tapi mumpung masih ada hujan, ada air, jadi saya sebar sekarang gitu ya teman-teman. Lanjut di sini saya mau sebar lagi benih yang selanjutnya. Ini ada Caisim ya teman-teman, yang dikasih sama Bu Ali juga. Ini tuh benihnya banyak banget, kebetulan expirednya masih lama teman-teman, tahun 2026 kalau nggak salah, masih jauh banget ya. Jadi kita sebar sedikit aja, secukupnya aja untuk kita konsumsi sendiri gitu ya teman-teman. Lanjut setelah kita sebar semuanya, kita siram tipis-tipis kayak gini teman-teman. Barangkali teman-teman di sini yang pernah menanam atau menyemai punya tips dan triknya cara menanam sayur-sayuran, boleh banget, mau saran, mau kasih sarannya boleh banget ya. Karena saya di sini masih awam banget, masih pemula, jadi masih butuh bimbingan teman-teman yang sudah senior gitu ya. Ya namanya masih pemula pasti ya nggak tahu ya teman-teman, dan saya ini suka banget sebenarnya bertanam. Saya tuh sebenarnya
pernah lihat bapak bertanam gitu ya, cuman hanya saja saat itu karena masih kecil jadi belum begitu tertarik. Dan untuk saat ini teman-teman, saya tuh inget betul bapak itu seneng banget yang namanya menanam kayak gini ya teman-teman, rajin, telaten banget, saya masih inget. Dan bapak itu kalau nanam tuh teman-teman, semua tanamannya itu selalu bagus-bagus dan buahnya itu selalu menggiurkan, menyenangkan sekali, karena bapak tuh seneng banget atau penggemar terubus teman-teman ya. Saya juga sebenarnya hobi baca ya teman-teman, biasanya yang dibaca itu majalah Terubus gitu ya teman-teman. Lanjut di sini saya tuh mau petik apa namanya, tomat ya, ini tomat mawar. Nggak tahu kenapa ya teman-teman, setelah buahnya banyak terus apa namanya, batangnya itu kayak kering-kering gitu teman-teman, kayak mau mati gitu. Kenapa ya, padahal kan buahnya masih banyak, kenapa pohonnya udah kuning-kuning gitu ya teman-teman. Bolehlah teman-teman kasih tahu ya. Nah, lanjut lagi kita mau petik kacang tunggak ya teman-teman. Jadi kita nanamnya ya segini ya teman-teman, untuk dikonsumsi sendiri sedikit-sedikit. Jadi kita masaknya bisa gonta-ganti sayur gitu ya teman-teman, biar nggak bosan. Hari ini kacang, besok okra, besok terong, besoknya lagi pare, besoknya lagi kangkung, besoknya lagi daun singkong. Oke, sekian dulu video kita.